Namaku Alia, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun. Hidupku selama ini kujalani dengan penuh kesabaran, karena bagaimanapun juga, aku percaya bahwa keluarga adalah segalanya. Aku menikah dengan Raka, lelaki yang dulu kukira adalah belahan jiwa yang dikirim Tuhan untuk menemaniku seumur hidup. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku masih seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan distributor. Raka adalah seorang supervisor di tempat yang sama, tampan, cerdas, dan memiliki wibawa yang membuat banyak wanita melirik. Entah bagaimana, di antara semua wanita yang mengaguminya, dia memilihku. Perempuan sederhana yang saat itu masih sibuk membantu orang tua membiayai adik-adikku sekolah. Pernikahan kami cukup sederhana, tapi penuh cinta. Awalnya aku merasa sangat beruntung. Raka sosok suami idaman, perhatian, penuh kasih, dan selalu berusaha membahagiakan aku. Setiap pagi ia mengecup keningku sebelum berangkat kerja, setiap malam kami berbincang tentang banyak hal, dari pekerjaan hingga mimpi-mimpi masa depan. Kami dikaruniai seorang putra, Raffi, yang kini berusia 7 tahun. Anak itu adalah pusat duniaku, alasan aku bertahan meski badai kehidupan mulai datang satu persatu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sejak 2 tahun terakhir, aku mulai merasakan perubahan sikap Raka. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang baru tiba menjelang subuh. Katanya, pekerjaan di kantor sedang menumpuk karena perusahaan sedang mengalami masalah finansial. Aku percaya begitu saja, karena selama ini aku mengenalnya sebagai pria yang bertanggung jawab. Tetapi lama-kelamaan, alasan lembur itu terasa janggal. Hampir setiap hari ia pulang larut, dan tubuhnya selalu beraroma parfum yang tidak kukenal. Bukan aroma kolon biasa yang ia pakai, melainkan wangi manis yang lebih cocok dipakai seorang wanita. Mas, kenapa belakangan ini sering sekali pulang malam? Raffi sering tanya, katanya kangen main sama ayahnya, tanyaku suatu malam sambil menyiapkan makan malam yang akhirnya hanya kusantap bersama anakku. Kerjaan kantor lagi banyak, Lee. Kamu nggak ngerti sih kondisi sekarang. Perusahaan hampir bangkrut, jadi semua karyawan harus kerja ekstra. Aku ini kerja banting tulang demi kalian, malah ditanya terus. Bisa nggak kamu lebih pengertian sedikit? Jawabnya dengan nada tinggi. Aku terdiam. Rasanya hatiku perih mendengar kata-katanya. Bukankah seharusnya kami adalah satu tim? Seharusnya aku boleh bertanya, seharusnya aku boleh tahu apa yang terjadi. Tapi Raka semakin sulit diajak bicara. Selain sering pulang malam, Raka juga jarang memberi uang belanja. Alasannya selalu sama, kantor sedang pilot. Untuk sementara, kamu hemat dulu ya, Lee. Aku cuma bisa kasih segini. Gaji dipotong banyak karena perusahaan rugi, katanya suatu hari sambil menyerahkan selembar uang ratusan ribu. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati menjerit. Uang itu jelas tidak cukup untuk kebutuhan sebulan. Aku terpaksa mengencangkan ikat pinggang, menekan semua pengeluaran, bahkan sesekali harus meminjam pada ibuku yang sebenarnya juga hidup pas-pasan. Namun anehnya, meski katanya perusahaan rugi, aku masih melihat Raka bisa membeli sepatu baru, jam tangan mewah, bahkan ponsel keluaran terbaru. Saat kutanya, ia berkata semua itu hadiah dari kantor. Aku menelan mentah-mentah penjelasannya, mencoba menyingkirkan rasa curiga demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Hari-hari kujalani dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Mengurus rumah, memasak, dan tentu saja merawat Raffi. Anak itu tumbuh sehat dan ceria, meski sesekali bertanya mengapa ayahnya jarang ada di rumah. Mama, ayah kenapa nggak pernah nemenin Raffi main lagi? Raffi kan udah bisa main bola sekarang, ucapnya polos suatu sore. Aku tersenyum getir, lalu memeluknya erat. Ayah sibuk kerja, sayang. Biar Raffi bisa sekolah tinggi nanti. Doain ayah sehat terus ya. Jawaban yang kuucapkan terasa hambar di hatiku sendiri. Aku tahu, anak sekecil itu sebenarnya butuh kehadiran, bukan sekadar alasan. Tapi aku tidak punya pilihan lain selain menutupi kekurangan suamiku. Malam-malamku terasa hampa. Aku tidur sendirian di ranjang yang dulu menjadi saksi cinta kami. Selimut yang dingin terasa semakin dingin tanpa pelukan Raka. Aku merindukan sosok suami yang dulu hangat, yang selalu memelukku setiap kali aku merasa letih. Kini, yang tersisa hanyalah bayangan. Aku mencoba terus berpikir positif.
Barangkali memang benar Raka sedang berjuang keras di kantor. Barangkali dia terlalu lelah hingga tidak sempat memikirkan keluarganya. Namun, tanda-tanda mencurigakan semakin jelas. Suatu malam, aku sedang merapikan lemari pakaiannya. Di saku celana kerjanya, aku menemukan struk belanja dari sebuah butik terkenal. Tertulis pembelian gaun wanita seharga jutaan rupiah. Hatiku berdegup kencang. Siapa yang dibelikannya? Aku? Tentu tidak. Sudah lama sekali ia tidak pernah memberiku hadiah, bahkan untuk ulang tahunku. Tanganku bergetar ketika kusimpan kembali struk itu. Malam itu aku menunggunya pulang. Saat ia tiba, aku memberanikan diri bertanya. Mas, aku nemu struk belanja di celana kerja. Kamu beli gaun buat siapa? Tanyaku hati-hati. Ekspresi wajahnya berubah seketika. Ia menatapku tajam, lalu mendengus kesal. Kamu ini kenapa sih, Li? Udah capek kerja seharian, masih juga diinterogasi. Itu buat hadiah ulang tahun atasan di kantor. Kamu jangan suka mikir yang enggak-enggak, bentaknya. Aku terdiam lagi. Seperti biasa, ia selalu punya jawaban untuk menutupi setiap kecurigaan. Aku tidak tahu apakah harus percaya atau tidak. Semakin hari, jarak di antara kami semakin terasa. Aku mulai terbiasa makan tanpa Raka, tidur tanpa ditemani, bahkan melewati hari-hari tanpa kabar darinya. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah aku masih istri baginya? Atau aku hanya sekadar penjaga rumah dan ibu bagi anaknya? Setiap kali rasa rindu mengesahkan dada, aku menatap wajah Raffi yang terlelap di pelukanku. Anak itu adalah alasan aku bertahan. Aku tidak ingin ia tumbuh tanpa keluarga utuh. Tapi di balik kesabaran itu, hatiku menyimpan luka yang semakin dalam. Luka yang suatu saat pasti akan membawaku pada keputusan besar. Aku tidak tahu, saat itu aku masih berusaha menutup mata dari kenyataan. Aku tidak ingin percaya bahwa suamiku, lelaki yang dulu kucintai setulus hati, mungkin sedang menyembunyikan sesuatu yang kelak akan menghancurkan seluruh hidupku. Aku hanya tahu satu hal, badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Hari itu adalah salah satu hari terberat dalam hidupku. Pagi masih basah oleh embun ketika Raffi tiba-tiba jatuh demam tinggi. Semula kukira hanya flu biasa, namun tubuh mungilnya menggigil hebat, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Panik langsung menyergap dadaku. Aku segera membawanya ke rumah sakit terdekat, sendirian, dengan taksi, karena Raka sudah berangkat sejak subuh dengan alasan ada rapat mendadak di kantor. Di ruang gawat darurat, dokter memutuskan agar Raffi dirawat inap. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada infeksi serius di saluran pernapasannya. Aku hampir menangis melihat selang infus menusuk tangan kecilnya. Bu, tolong jangan panik. Kondisi anak ibu butuh perawatan intensif. Pastikan ia ditemani agar tidak merasa sendirian, kata dokter dengan suara menenangkan. Aku mengangguk cepat, menggenggam tangan Raffi yang lemah. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Sesudah urusan administrasi selesai, aku segera menghubungi Raka. Kupikir sebagai ayah, ia pasti akan segera datang. Mas, Raffi sakit. Dia harus dirawat di rumah sakit. Tolong datang, aku butuh kamu, ucapku dengan suara bergetar. Hening sejenak di seberang. Lalu terdengar helaan napas berat. Li, kamu tahu nggak sekarang aku lagi sibuk banget? Aku ada meeting penting sama klien. Kamu jangan manja deh. Kan ada perawat di sana. Kamu bisa jagain sendiri. Hatiku tercekat. Tapi mas, ini anak kita. Dia butuh ayahnya. Aku juga nggak bisa sendirian terus. Tolong sekali ini aja, temani kami. Aku bilang nggak bisa yang nggak bisa. Jangan bikin aku tambah stres. Kalau kamu nggak kuat, suruh aja si Wati, pembantu, gantian nemenin. Aku banyak kerjaan, jawabnya ketus. Telepon terputus begitu saja. Aku terduduk lemas di kursi ruang rawat, memandangi layar ponsel dengan perasaan hancur. Bagaimana bisa seorang ayah lebih memilih rapat ketimbang menemani anaknya yang sakit parah? Malam itu aku begadang di samping ranjang Raffi. Tubuh kecilnya panas, sesekali ia mengigau memanggil ayahnya. Mama. Ayah mana? Tanyanya lirih dengan mata setengah terpejam. Aku menggenggam tangannya erat, menahan tangis. Ayah lagi kerja, sayang. Nanti kalau ayah selesai,
Ayah pasti datang. Padahal aku tahu, kemungkinan besar Raka tidak akan muncul malam itu. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku menatap layar ponsel, menunggu pesan atau telepon dari suamiku. Tidak ada. Hanya hening. Aku menunduk, menahan sesak. Rasanya aku benar-benar sendiri. Keesokan harinya, Wati, pembantu rumah tangga kami, datang membawakan baju ganti dan makanan. Bu, Pak Raka nyuruh saya aja yang nemenin di rumah sakit. Katanya beliau nggak bisa, soalnya kerjaan lagi numpuk, kata Wati sambil menunduk, seolah takut ucapannya melukai hatiku. Aku memaksakan senyum pahit. Terima kasih, Ti. Kamu pulang saja dulu. Aku bisa sendiri di sini. Jaga rumah ya. Wati mengangguk pelan, lalu pamit. Aku duduk kembali di kursi samping ranjang, menggenggam tangan Raffi yang masih lemah. Air mataku jatuh lagi. Bagaimana bisa seorang ayah menyerahkan tugasnya pada pembantu? Bukankah keluarga seharusnya nomor satu? Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Raka sama sekali tidak pernah datang. Alasannya selalu sama, lembur, rapat, proyek besar. Aku berhenti memohon. Setiap kali kubuka pesan, jawabannya dingin, bahkan kadang ia tidak merespons sama sekali. Raffi sempat membaik, lalu tiba-tiba drop lagi. Demam naik turun membuatku semakin lelah fisik maupun batin. Aku tidur hanya sekilas, makan pun seadanya. Semua energiku tercurah untuk anakku. Namun dalam diam, ada luka lain yang semakin dalam, ketiadaan Raka. Bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya yang seolah sudah tidak di rumah ini lagi. Suatu sore, aku memberanikan diri meneleponnya lagi. Mas, kalaupun sibuk, setidaknya sekali aja jenguk Raffi. Dia nyariin terus. Dia tanya kenapa ayah nggak pernah datang. Suara di seberang terdengar kesal. Li, tolong jangan bikin masalah. Aku udah capek banget di kantor. Kamu pikir aku nggak sedih anak sakit? Aku juga sedih, tapi aku harus kerja. Kamu itu kalau nggak bisa kuat, ya sudah biar Wati yang jagain. Aku nggak bisa ninggalin kerjaan, titik. Aku terdiam. Air mataku jatuh begitu saja. Mas, kalau memang kerjaan lebih penting daripada keluarga, apa gunanya kita berumah tangga? Tanyaku lirih. Namun yang kudapat hanya bunyi nada tut-tut-tut. Telepon ditutup sepihak. Malam itu, setelah menidurkan Raffi yang mulai pulih, aku keluar sebentar ke koridor rumah sakit. Aku butuh udara. Ponselku bergetar, sebuah notifikasi email masuk. Aku hampir menjatuhkannya ketika mataku menangkap isi pesan. Itu bukan ditujukan padaku. Entah bagaimana, email itu salah terkirim ke alamatku. Ternyata Raka masih menyimpan akun email lamaku di ponselnya, dan aku masih bisa tersinkronisasi. Isinya adalah percakapan mesra dengan seorang wanita. Ada foto-foto mereka makan malam di restoran mewah. Kalimat-kalimat manis yang tidak pernah lagi kudengar darinya. Wanita itu adalah sekretarisnya, yang pernah kulihat sekali saat kantor mengadakan acara keluarga. Jantungku berdegup tak karuan. Ternyata alasan lembur, alasan kerjaan, alasan pilot, semua hanya topeng. Sementara aku di rumah sakit menjaga anak kami, dia malah menghabiskan waktu bersama wanita lain. Dokter datang memeriksa Raffi malam itu. Ibu, kondisi Raffi sudah agak stabil. Tapi tetap butuh pengawasan. Anak-anak dalam masa seperti ini sangat butuh dukungan emosional orang tuanya. Kehadiran ayah bisa sangat membantu, ucapnya lembut. Aku hanya tersenyum pahit. Bagaimana aku harus menjelaskan bahwa ayahnya lebih memilih wanita lain daripada menemani anaknya? Setelah dokter pergi, aku kembali menatap wajah pucat anakku. Hatiku teriris. Dalam hati aku bersumpah, jika memang benar suamiku berkhianat, aku tidak akan tinggal diam. Tapi untuk saat ini, aku harus kuat demi Raffi. Hari-hari berikutnya kujalani dengan penuh rasa sepi. Raka semakin jarang menghubungi. Bahkan ketika kutanya, jawabannya makin kasar. Jangan ganggu aku terus, Li. Aku lagi kerja. Padahal aku tahu, itu hanyalah kedok. Aku mulai memperhatikan banyak hal kecil yang semakin mencurigakan, transfer uang misterius, parfum asing di mobilnya, bahkan jam pulang yang tidak masuk akal. Semua kepingan puzzle itu mulai menyatu di kepalaku.
Dan setiap kali aku memikirkan kenyataan pahit itu, aku menatap wajah Raffi yang tidur lemah di ranjang. Aku berbisik pelan di telinganya. Mama janji akan selalu ada buat kamu, nak. Walaupun ayahmu memilih pergi, Mama nggak akan pernah meninggalkanmu. Air mataku menetes lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Semua hal tentang Raka terus berputar di kepalaku. Apa arti rumah tangga kalau seorang ayah tega meninggalkan anaknya yang sedang sakit parah? Apa arti pernikahan kalau suami lebih memilih wanita lain daripada istrinya? Aku sadar, hari-hari berikutnya akan mengubah segalanya. Perasaanku yang selama ini kubendung perlahan berubah menjadi tekad. Jika benar Raka mengkhianati aku dan anakku, aku akan membuatnya menyesal. Namun untuk saat itu, aku hanya bisa memeluk Raffi erat, menatap langit-langit kamar rumah sakit dengan mata basah. Hanya doa yang bisa kupanjatkan agar aku diberi kekuatan menghadapi kenyataan pahit ini. Aku tahu, badai sebenarnya belum benar-benar datang. Yang kualami sekarang hanyalah riak kecil sebelum ombak besar menghantam hidupku. Dan aku harus siap, demi diriku, demi anakku. Hari itu, setelah hampir seminggu menemani Raffi di rumah sakit, dokter akhirnya mengizinkan kami pulang. Demamnya sudah turun, meski tubuhnya masih lemah. Aku pulang dengan hati sedikit lega, berharap Raka akan menunjukkan sedikit rasa peduli dengan menyambut anaknya di rumah. Namun, harapan itu kembali hancur. Rumah terasa sepi ketika kami tiba. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Raka. Mobilnya memang ada di garasi, tapi ia sendiri entah di mana. Wati, Pak Raka di mana? Tanyaku pada pembantu yang sedang membersihkan ruang tamu. Pak Raka tadi pulang, Bu. Tapi sebentar saja, terus pergi lagi. Katanya ada urusan penting, jawab Wati pelan, seolah ragu apakah ia harus mengatakan hal itu atau tidak. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan rasa kecewa yang mulai mengakar. Malam itu, setelah menidurkan Raffi, aku masuk ke kamar utama untuk membereskan tempat tidur. Namun begitu kusibak selimut, mataku langsung menangkap sesuatu yang asing. Sebuah kalung wanita tergeletak di atas kasur. Aku membeku. Jantungku berdegup kencang. Kalung itu berkilau di bawah cahaya lampu kamar. Desainnya elegan, dengan liontin kecil berbentuk hati. Saat kuambil, mataku terhenti pada sebuah detail. Inisial nama terukir halus di belakang liontin. Huruf-huruf itu begitu jelas, Esa. Aku teringat. Itu inisial nama Sekar Arum, sekretaris Raka. Perempuan yang dulu pernah kutemui sekilas saat ada acara kantor. Perempuan dengan senyum manis, tubuh semampai, dan tatapan penuh percaya diri. Tanganku bergetar. Rasa panas menjalar di dadaku. Jadi benar, selama ini Raka membawa wanita itu ke rumahku. Bahkan, ke kamarku. Tempat sakral yang seharusnya hanya milik kami berdua. Aku terduduk di tepi ranjang, memegang kalung itu erat-erat. Air mataku menetes tanpa bisa kubendung. Semua curiga, semua tanda-tanda yang selama ini kutepis, kini menemukan jawabannya. Saat Raka pulang tengah malam, aku menunggunya di ruang tamu. Wajahku masih basah oleh air mata, tapi hatiku sudah dipenuhi tekad. Mas, ucapku lirih, menunjukkan kalung itu. Ini punya siapa? Raka tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah. Ia berusaha tampak tenang, meski matanya jelas menunjukkan kegugupan. Itu? Ah, mungkin punya Wati. Mungkin jatuh waktu dia bersihin kamar. Aku menatapnya tajam. Jangan bohong, Mas. Aku tahu persis ini bukan punya Wati. Ini punya sekretarismu, kan? Ada inisial namanya di sini. Esa. Itu jelas milik Sekar Arum. Wajah Raka langsung memerah. Ia melotot padaku, seperti seekor binatang yang terpojok. Kamu jangan asal nuduh, Alia. Jangan bikin fitnah yang enggak-enggak. Sekar itu orang kantorku, mana mungkin. Cukup, potongku dengan suara bergetar. Aku bukan bodoh, Mas. Kamu pikir aku enggak tahu semua kebohonganmu selama ini? Alasan lembur, alasan perusahaan pilot, alasan uang habis, semuanya cuma kedok kan? Kamu habiskan untuk perempuan itu. Raka terdiam. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tak ada kata keluar. Keheningan malam hanya dipenuhi suara detak jam dinding dan isakanku yang pecah. Mas, demi Tuhan,
Aku ini istrimu. Aku menemani kamu dari nol. Aku sabar walau kamu jarang pulang, walau aku harus mengencangkan ikat pinggang, walau aku harus menjaga anak kita sendirian. Tapi kenapa balasannya begini? Kamu tega bawa perempuan itu ke rumah kita, ke kamar kita, saat anakmu sakit di rumah sakit. Raka akhirnya membalas dengan nada tinggi. Kamu itu nggak pernah ngerti. Aku jenuh, Li. Hidup sama kamu itu membosankan. Kamu cuma tahu ngurus rumah, ngurus anak. Aku butuh seseorang yang bisa bikin aku semangat lagi. Sekar itu, dia beda. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Kata-katanya menusuk jantungku. Jadi begitu? Semua pengorbananku nggak ada artinya? Aku ini cuma istri yang membosankan bagimu. Raka mengalihkan pandangan. Aku nggak bisa munafik. Aku sayang sama Sekar. Dia bikin aku hidup lagi. Dan kalau kamu terus-terusan nyalahin aku bisa pilih dia. Seakan dunia runtuh di hadapanku. Aku terduduk lemas, tubuhku bergetar hebat. Semalaman aku menangis tanpa henti. Raka masuk ke kamar tamu dan tidur di sana, meninggalkanku sendirian bersama kalung itu. Aku memandang foto keluarga di meja samping ranjang. Foto ketika Raffi masih bayi, kami bertiga tersenyum bahagia. Apakah itu semua hanya kepalsuan? Apakah cintanya padaku memang sudah lama mati? Aku teringat malam-malam di rumah sakit saat aku menahan kantuk demi menemani anak kami. Sementara dia, di sini, di rumah, tidur dengan perempuan lain di ranjang kami. Luka itu terlalu dalam untuk bisa termaafkan. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengawasi lebih cermat. Aku tidak lagi menutup mata. Kutemukan pesan-pesan mesra di ponselnya, meski sebagian sudah dihapus. Ada bukti transfer ke rekening Sekar dalam jumlah besar, dengan keterangan, pinjaman pribadi. Aku bahkan menemukan brosur apartemen di tas kerjanya, dengan catatan tangan, untuk Sekar supaya lebih mudah bertemu. Setiap bukti menambah robekan di hatiku. Tapi anehnya, juga menambah kekuatan. Jika dulu aku hanya menangis, kini aku mulai merencanakan langkah. Raffi sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ia sibuk dengan sekolah dan masa pemulihannya. Setiap kali bertanya kenapa ayahnya jarang di rumah, aku hanya menjawab singkat, ayah sibuk kerja. Tapi dalam hati, aku merasa bersalah. Haruskah aku terus menutupi kenyataan? Atau kelak Raffi harus tahu bahwa ayahnya lebih memilih perempuan lain daripada dirinya? Kadang, saat aku melihat senyum polosnya, hatiku terasa makin hancur. Raffi tidak pantas menerima semua ini. Ia berhak punya keluarga yang utuh. Tapi suamiku sendiri yang menghancurkannya. Suatu malam, setelah memastikan Raffi tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Kalung itu masih kusimpan di dalam laci meja. Aku menatapnya lama, lalu menggenggam erat. Sekar Arum, kamu sudah masuk ke rumahku, merebut suamiku, merusak keluargaku. Kamu pikir aku akan diam? Tidak. Aku akan pastikan kalian berdua menyesal. Dalam hati, sebuah tekad mulai terbentuk. Aku tidak akan terus jadi korban. Aku harus bangkit, demi diriku sendiri, demi anakku. Aku tahu, jalan ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi bisa membiarkan Raka mempermainkanku. Badai sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak kutemukan kalung dengan inisial, Esa, di ranjang pernikahanku, mataku seperti terbuka lebar. Semua yang dulu kuanggap kebetulan, kini menjadi potongan puzzle yang perlahan-lahan membentuk gambar besar. Dan gambar itu begitu menyakitkan, suamiku berselingkuh dengan sekretarisnya. Aku mulai lebih teliti memperhatikan gerak-geriknya. Tidak lagi hanya percaya pada kata-katanya. Suatu sore, aku mencuci baju kerjanya. Dari saku jas, kutemukan selembar struk dari sebuah restoran mewah. Tanggalnya tepat malam saat aku di rumah sakit menjaga Raffi. Struk itu menunjukkan 2 menu utama, 2 dessert, dan sebotol wine mahal. Tanganku gemetar saat membacanya. 2 orang. Bukan rapat, bukan makan bersama klien. Itu makan malam romantis. Aku menyimpannya dalam map bersama kalung yang kutemukan. Beberapa hari kemudian, di meja kerja Raka, aku menemukan sebuah amplop kecil berisi brosur apartemen. Di salah satu halaman ada coretan tulisan tangannya. Dekat kantor bagus untuk Sekar.
Jangan lupa booking minggu depan. Aku hampir muntah saat membacanya. Jadi benar, ia berniat menyediakan tempat tinggal untuk perempuan itu. Sementara aku harus berhemat bahkan untuk membayar obat Raffi, dia dengan santainya menyiapkan apartemen bagi selingkuhannya. Kesempatan emas datang suatu malam. Raka pulang larut, dalam keadaan mabuk. Ia meletakkan ponselnya sembarangan di meja, lalu langsung masuk ke kamar mandi. Dengan jantung berdegup kencang, aku mengambil ponsel itu. Tangan gemetarku menelusuri aplikasinya. Sebagian besar pesan memang sudah dihapus, tapi aku berhasil menemukan folder tersembunyi di galeri. Foto-foto mereka. Ada foto Raka bersama Sekar sedang makan malam. Ada foto di dalam mobil, Sekar menyender manja di bahunya. Ada foto di kamar hotel, dengan tatapan mesra yang dulu hanya jadi milikku. Air mataku mengabur, tapi aku terus menggulir layar. Setiap gambar adalah pisau yang mengiris hatiku. Dan yang paling menghancurkan, sebuah pesan singkat. Sayang, kapan kita bisa tidur di rumahmu lagi? Rasanya lebih nikmat di sana daripada di hotel. Aku suka kamarmu. Tanganku hampir menjatuhkan ponsel itu. Jadi benar. Jadi bukan hanya sekali. Mereka sudah berulang kali melakukannya di kamarku. Di ranjangku. Di tempat suci yang seharusnya hanya milik aku dan suamiku. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan yang hampir pecah. Tubuhku gemetar hebat. Aku berlari ke kamar mandi, muntah sampai perutku kram. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di samping Raffi yang lelap, menatap wajahnya yang damai. Sesekali ia meringkuk, lalu mendekap boneka kesayangannya. Aku usap rambutnya perlahan. Maafkan Mama, Nak. Mama harus kuat. Demi kamu. Wajah polos itu adalah penguatku. Setiap kali rasa hancur hampir menelan diriku, aku hanya perlu menatap Raffi untuk mengingat, aku tidak boleh kalah. Esok paginya, aku mencoba berbicara lagi dengan Raka. Mas, aku tahu semuanya. Aku lihat foto-foto di ponselmu. Aku tahu kamu mau belikan apartemen buat Sekar. Mas, kenapa? Apa aku kurang baik jadi istri? Apa aku kurang setia mendampingi? Raka menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Li, aku capek dengar pertanyaanmu. Aku memang sayang sama Sekar. Dia bikin aku bahagia. Kamu terlalu banyak menuntut. Selalu minta aku di rumah, selalu mengeluh. Aku butuh ruang bernapas. Aku tersenyum pahit, meski air mata menetes deras. Ruang bernapas? Jadi ruang bernapas itu kamu dapatkan dengan mengkhianati istri dan anakmu sendiri. Raka berbalik, tidak mau menatapku. Aku nggak mau bahas ini lagi. Ia melangkah pergi, meninggalkanku dengan hati yang remuk. Malam harinya, aku curhat pada sahabatku, Dina. Ia satu-satunya orang yang kupercaya. Ya Tuhan, Li, jadi selama ini Raka selingkuh sama sekretarisnya? Aku udah lama curiga, tapi nggak berani ngomong. Aku takut kamu nggak percaya, kata Dina dengan wajah prihatin. Aku menunduk, memainkan jari-jari tanganku. Aku nemu kalung, struk, foto-foto. Semuanya jelas. Tapi aku masih sakit hati setiap kali harus mengakuinya. Dina menggenggam tanganku erat. Kamu harus kuat. Kamu nggak sendirian. Kalau dia sudah sejauh itu, jangan biarkan dia terus injak harga dirimu. Aku mengangguk pelan. Hati kecilku tahu, sudah waktunya aku menyiapkan langkah berikutnya. Hari-hari berikutnya, aku terus menemukan bukti tambahan. Transfer uang berkala ke rekening Sekar, tiket liburan ke Bali yang mereka pesan diam-diam, hingga catatan kecil di agenda kerja Raka bertuliskan, dinner Sekar jangan lupa bunga. Semua itu kusimpan rapi. Aku tahu, suatu hari nanti aku akan membutuhkannya. Kini tidak ada lagi ruang ragu. Semua sudah jelas. Suamiku tidak hanya berselingkuh, tapi juga dengan kejam mengorbankan keluarga demi wanita lain. Dan puncaknya, ia lebih memilih bermesraan di kamarku ketimbang menemani anaknya yang sakit di rumah sakit. Itu adalah dosa yang tidak bisa dihapus dengan kata maaf. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mata sembab, wajah pucat, bibir bergetar. Tapi di balik semua luka itu, ada api kecil yang mulai membesar. Alia, kamu bukan wanita lemah.
Kamu sudah bertahan sejauh ini. Tapi sekarang saatnya bangkit. Jangan biarkan mereka terus menghancurkanmu. Aku mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku. Kekuatan seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Kekuatan seorang wanita yang tidak mau lagi diinjak harga dirinya. Badai itu sudah datang. Tapi aku siap melawan. Malam itu udara begitu pengap, seolah ikut menekan dadaku. Raka kembali tidak pulang dengan alasan lembur. Aku sudah tidak lagi percaya, tapi kali ini aku tidak hanya ingin diam dan menunggu. Ada firasat buruk yang menyeretku untuk mencari tahu. Aku meninggalkan Raffi yang sudah tidur bersama Wati, lalu diam-diam mengikuti langkah suamiku. Mobilnya kulihat masuk ke komplek perumahan, ke arah rumahku sendiri. Hatiku berdegup kencang. Kenapa ia pulang tapi tidak memberi kabar? Dengan langkah pelan, aku masuk lewat pintu belakang. Suasana rumah tampak sepi, lampu kamar utama redup menyala. Saat itu aku mendengar suara tawa lirih seorang wanita dari dalam kamarku. Darahku mendidih. Aku mendekat, lalu membuka pintu perlahan. Dan di sanalah kulihat pemandangan yang menghancurkan seluruh jiwaku. Raka dan Sekar sedang berbaring di ranjangku, saling berpelukan mesra. Kakiku lemas, tubuhku bergetar hebat. Mas, astagfirullah, apa yang kalian lakukan? Keduanya terlonjak kaget. Sekar buru-buru menutup tubuhnya dengan selimut, wajahnya pucat pasi. Raka bangkit, wajahnya panik tapi segera berubah jadi marah. Alia, kamu ngapain di sini? Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. Ngapain? Ini rumahku. Ini kamarku. Aku istrimu, Mas. Dan kamu tega bawa perempuan ini ke sini. Sekar menunduk, tak berani menatapku. Tapi Raka, dengan wajah keras, justru balas menantang. Sudahlah, Li. Aku capek dengan sikapmu. Kamu selalu curiga, selalu mengekang aku. Aku butuh bahagia, dan Sekar kasih itu ke aku. Air mataku jatuh deras. Aku melangkah mendekat, menunjuk Sekar yang bersembunyi di balik selimut. Bahagia? Bahagia dengan cara menghancurkan rumah tangga? Bahagia dengan cara menginjak harga diri istrimu sendiri? Mas, aku di rumah sakit menjaga anakmu yang sakit, sementara kamu di sini, tidur dengan perempuan lain. Suara Raka meninggi. Kamu jangan bawa-bawa Raffi. Aku juga peduli sama dia, tapi aku nggak bisa terus-terusan terikat sama tanggung jawab itu. Aku butuh ruang. Aku butuh cinta yang baru. Aku menatapnya tak percaya. Cinta baru? Jadi selama ini aku apa buatmu? Boneka tua yang bisa kamu buang seenaknya. Raka mengalihkan pandangan, tapi ucapannya semakin melukai. Li, aku nggak munafik. Aku lebih memilih Sekar daripada kamu. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku terhuyung, tapi segera berdiri tegak. Aku mengusap air mataku dengan punggung tangan. Baik. Kalau begitu jelas sudah. Kamu pilih dia daripada aku dan anakmu. Aku tidak akan memohon lagi. Sekar akhirnya bersuara, dengan nada lembut tapi menusuk. Maaf, Bu, tapi saya dan Pak Raka saling mencintai. Kami nggak bisa membohongi hati kami. Aku menatapnya tajam, tatapan yang bahkan membuatnya menunduk kembali. Kamu, masuk ke rumahku, tidur di ranjangku, merebut suamiku, lalu bicara tentang cinta? Tidak ada yang lebih hina dari itu. Raka melangkah mendekat, wajahnya merah padam. Cukup, Alia. Jangan hina dia. Kalau kamu nggak terima, itu masalahmu. Aku tetap pilih dia. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan tubuhku yang hampir goyah. Baik, Mas. Mulai detik ini, anggap saja rumah tangga kita selesai. Aku minta cerai. Raka terdiam sejenak, seolah kaget mendengar ketegasanku. Namun kemudian ia justru tersenyum sinis. Cerai? Silakan. Aku malah lega kalau kamu yang minta duluan. Aku bisa hidup tenang dengan Sekar tanpa drama dari kamu. Dadaku sesak, tapi aku menegakkan tubuh. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengemis. Tapi ingat, Mas, suatu hari kamu akan menyesal. Sangat menyesal. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik meninggalkan kamar itu. Langkahku gemetar, tapi hatiku bulat.
Aku tidak akan pernah kembali pada pria yang tega mengkhianati anak dan istrinya. Aku masuk ke kamar Raffi, mendekapnya erat. Anak itu tidur pulas, tak tahu apa-apa. Air mataku jatuh membasahi rambutnya. Maafkan Mama, Nak. Mama gagal menjaga rumah tangga kita. Tapi Mama janji, Mama nggak akan pernah biarkan kamu kekurangan kasih sayang. Malam itu aku tidak tidur. Kepalaku penuh dengan rencana. Aku sudah tidak lagi sekadar wanita yang disakiti. Aku adalah seorang ibu yang harus bangkit demi harga diri dan demi masa depan anakku. Pagi harinya, Raka sudah tidak ada di rumah. Hanya ada Wati yang menatapku dengan cemas. Bu, maaf saya lancang, tapi saya dengar semalam. Saya lihat Pak Raka bawa Bu Sekar masuk ke kamar. Saya benar-benar nggak tega lihat ibu disakiti begitu, ucapnya lirih. Aku mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Terima kasih, Ti. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku masuk ke kamar, mengambil semua bukti yang sudah kukumpulkan, kalung, struk, foto, bukti transfer, hingga brosur apartemen. Semuanya kusimpan rapi dalam sebuah map. Hari ini, aku tidak lagi sekadar istri yang menangis. Aku adalah istri yang siap melawan. Sepanjang hari itu, aku merasa seperti manusia baru. Luka itu masih ada, tapi kini mengeras menjadi batu. Aku tidak lagi larut dalam air mata. Aku melihat ke arah cermin, menatap wajahku sendiri. Alia, kamu sudah sampai batas. Sekarang saatnya berdiri. Bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diinjak seenaknya. Aku mengepalkan tangan, memeluk Raffi yang berlari kecil memanggilku. Senyum polosnya membuatku semakin yakin. Apapun yang terjadi, aku akan pastikan suamiku dan selingkuhannya menyesal seumur hidup. Hari-hari setelah malam pengkhianatan itu terasa berat, tapi tidak lagi membuatku rapuh. Aku telah memutuskan, tidak ada lagi air mata untuk Raka. Ia sudah memilih jalannya sendiri, maka aku juga akan memilih jalanku. Bedanya, jalanku tidak akan berakhir di kegelapan seperti dirinya. Raffi masih terbaring lemah di rumah sakit. Aku tetap menemaninya setiap hari, memberi kasih sayang yang tidak akan pernah bisa diberikan Raka. Namun di sela-sela waktuku, aku mulai menyusun rencana. Raka dan Sekar sudah melukai harga diriku terlalu dalam. Mereka tidak pantas dibiarkan hidup tenang. Aku teringat map berisi bukti perselingkuhan mereka, foto transfer, kwitansi perhiasan, brosur apartemen, hingga kalung berinisial nama Sekar. Semua itu bukan hanya bukti untuk perceraian, tapi juga senjata untuk menghancurkan keduanya. Suatu siang, ketika aku menjaga Raffi, datanglah seorang wanita yang sudah lama tidak kutemui. Namanya Dina, sahabat kuliahku dulu yang kini bekerja di sebuah perusahaan hukum. Alia, katanya kaget saat melihatku di ruang tunggu rumah sakit. Aku tersenyum samar. Dina, lama sekali kita nggak ketemu. Kami berbincang sejenak. Dina akhirnya tahu masalahku setelah aku ceritakan dengan jujur, tanpa menutup-nutupi. Matanya membelalak saat mendengar bahwa suamiku tidur dengan sekretarisnya di rumahku sendiri. Ya Allah, Li. Teganya dia. Tapi kamu tenang, aku bisa bantu. Aku ngerti hukum keluarga, dan aku bisa kasih arahan biar kamu bisa cerai dengan posisi yang kuat. Jangan takut, kamu punya hak penuh atas anakmu, katanya meyakinkan. Aku merasa seperti diberi cahaya baru. Terima kasih, Din. Aku memang sudah siap cerai. Tapi aku juga ingin mereka menanggung akibat dari semua ini. Dina menepuk tanganku. Percayalah, karma itu selalu ada. Tapi kalau kamu bisa kasih dorongan kecil, kenapa tidak? Dengan bantuan Dina, aku menyalin semua bukti yang kumiliki. Ia menyusunnya rapi dalam sebuah berkas hukum. Aku takjub melihatnya. Setiap struk, setiap pesan, setiap transaksi yang kulihat sepele, ternyata bisa menjadi peluru tajam untuk menjatuhkan Raka dan Sekar. Tidak berhenti di situ. Aku tahu kantor tempat Raka bekerja sangat ketat dalam urusan etika. Hubungan antara atasan dan bawahan, apalagi sampai ada indikasi penyalahgunaan uang perusahaan, bisa berakibat fatal. Aku sudah tahu sebagian besar uang yang seharusnya untuk keluarga malah dialirkan Raka ke Sekar. Jika itu terbukti melibatkan uang kantor,
karir mereka bisa tamat seketika. Beberapa minggu kemudian, setelah Raffi mulai pulih, aku menemui HRD dan pimpinan perusahaan tempat Raka bekerja. Aku berpura-pura datang sebagai istri yang peduli, membawa semua bukti. Maaf, Pak, kataku sambil menyerahkan map berkas, saya tidak berniat mencampuri urusan kantor. Tapi saya pikir Bapak perlu tahu apa yang dilakukan suami saya, Raka, dengan sekretarisnya, Sekar. Para pimpinan itu tampak terkejut. Mereka membuka berkas demi berkas, membaca isi chat mesra, melihat bukti transfer, bahkan brosur apartemen yang hendak dibelikan. Wajah mereka semakin kelam. Salah satu dari mereka menghela napas panjang. Ibu Alia, terima kasih sudah jujur. Kami memang mencurigai ada penyalahgunaan dana, tapi tidak menyangka separah ini. Percayalah, kami akan tindak lanjuti. Aku menunduk sopan, tapi dalam hati api kecil kepuasan mulai menyala. Akhirnya, kebenaran akan segera menampakkan diri. Tak butuh waktu lama. Seminggu kemudian, berita itu meledak. Raka dan Sekar dipanggil ke kantor pusat. Di depan dewan pimpinan, mereka diinterogasi habis-habisan. Semua bukti sudah ada di tangan manajemen, dan mereka tidak bisa lagi mengelak. Sekar menangis, mencoba membela diri. Raka mencoba marah-marah, menuduh aku sengaja menjebaknya. Tapi semua sia-sia. Keputusan pun diumumkan, Raka dan Sekar dipecat tidak hormat. Bukan hanya itu, reputasi mereka hancur di kalangan rekan kerja. Kabar perselingkuhan bos dengan sekretarisnya menyebar cepat, menjadi bahan bisik-bisik yang memalukan. Ketika kabar itu sampai padaku, aku hanya tersenyum pahit. Itu baru permulaan, gumamku. Raka mencoba mendatangiku setelah dipecat. Ia datang dengan wajah lusuh, berbeda jauh dari pria angkuh yang dulu menatapku sinis. Alia, tolong, aku butuh bantuanmu. Aku nggak punya kerjaan lagi. Sekar juga kena dampaknya. Aku nyesel. Aku menatapnya dingin. Nyesei? Kamu nyesel karena ketahuan atau karena kehilangan segalanya? Kalau kamu benar-benar menyesal, seharusnya kamu nggak tega ninggalin anakmu saat dia sakit, hanya demi tidur dengan perempuan lain. Raka terdiam, matanya merah. Aku melanjutkan dengan suara tenang namun menusuk. Maaf, Mas. Kamu sudah buat pilihanmu sendiri. Sekarang aku juga sudah buat pilihanku, hidup tanpa kamu. Aku menutup pintu di depannya, meninggalkan dia yang berdiri terpuruk. Ada sedikit rasa iba, tapi jauh lebih besar rasa lega. Aku akhirnya bebas dari bayangan suami yang dulu kucintai tapi tega menusukku dari belakang. Kabar lain datang tak lama kemudian. Sekar ditinggalkan keluarganya sendiri karena malu. Ia dianggap membawa aib. Beberapa teman dekatnya menjauh, takut ikut tercoreng. Wanita yang dulu begitu percaya diri merenggut suamiku, kini terpuruk sendirian. Aku tidak bersorak gembira, tapi ada rasa adil yang menenangkan. Dunia memang berputar. Tidak ada yang bisa menginjak orang lain tanpa konsekuensi. Sementara itu, aku mulai menata hidup baru. Aku kembali bekerja dengan membuka usaha kecil bersama Dina. Usaha itu ternyata berkembang pesat karena aku serius dan bekerja keras. Raffi juga mulai pulih total, tumbuh semakin kuat dan ceria. Setiap kali aku menatap matanya, aku tahu semua luka ini tidak sia-sia. Aku harus menjadi ibu sekaligus ayah terbaik baginya. Dan di tengah proses bangkit itulah, aku berkenalan lebih dekat dengan sosok yang tak kusangka, Pak Arman, bos besar di kantor tempat Raka dulu bekerja. Pak Arman awalnya mendekat hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Saya salut pada Ibu Alia. Meski disakiti, ibu tetap tegar, bahkan masih peduli pada kebenaran. Perusahaan ini berutang budi pada ibu. Pembicaraan singkat itu berkembang menjadi hubungan yang hangat. Ia sering menanyakan kabarku, bahkan kadang mengajak Raffi jalan-jalan. Lama-kelamaan aku merasakan ketulusan yang berbeda dari dirinya. Aku tidak buru-buru membuka hati, tapi aku tahu, mungkin inilah awal dari kehidupan baru yang jauh lebih baik. Balasanku pada Raka dan Sekar bukan sekadar melampiaskan dendam. Itu adalah pembuktian bahwa seorang wanita yang disakiti tidak selalu jatuh, justru bisa bangkit lebih kuat. Kini, aku menatap masa depan dengan kepala tegak. Aku tahu, jalan masih panjang, tapi aku sudah tidak takut lagi. Karena aku percaya,
Tuhan selalu punya rencana indah setelah badai. Hari-hari setelah perpisahan dengan Raka terasa asing. Ada ruang kosong yang dulu diisi pertengkaran, kemarahan, dan air mata. Anehnya, meski sepi, rumahku terasa lebih tenang. Tidak ada lagi aroma parfum wanita lain di kamarku. Tidak ada lagi alasan lembur yang menyesakkan dada. Raffi pun tampak lebih ceria. Seakan ia mengerti, meski masih kecil, bahwa rumah ini akhirnya bebas dari ketegangan. Aku sering mendapati senyum polosnya saat bangun pagi. Senyum itu menjadi sumber energiku untuk bangkit. Aku sadar, masa laluku bukan untuk dilupakan, tapi untuk kujadikan pelajaran. Luka itu sudah terlalu dalam, tapi kini bukan lagi beban. Ia telah berubah menjadi kekuatan. Aku mulai sibuk dengan usahaku. Berkat bantuan Dina, aku merintis bisnis catering kecil-kecilan. Awalnya hanya melayani pesanan tetangga, tapi lambat laun, kabar tentang masakan rumah khas buatanku menyebar. Bu Alia, nasi kotaknya enak sekali. Minggu depan bisa pesan 100 box untuk acara pengajian, kata seorang pelanggan. Aku tersenyum. Insya Allah bisa, Bu. Terima kasih sudah percaya. Setiap kali menata bungkusan, aku selalu berkata dalam hati, inilah hasil dari tanganku sendiri. Aku bisa berdiri tanpa Raka. Raffi sering membantu, meski hanya dengan cara kecil. Ia suka menempelkan stiker logo cateringku di kotak-kotak nasi. Biar makin cantik, Bunda, katanya dengan senyum bangga. Aku tersenyum haru. Anak kecil itu sudah menjadi bagian besar dalam perjuanganku. Di tengah kesibukan, ada satu sosok yang perlahan masuk ke kehidupanku, Pak Arman. Ia memang sudah lama ku tahu, bos besar di kantor Raka dulu. Sejak kasus perselingkuhan itu terbongkar, ia beberapa kali menghubungiku, sekadar menanyakan kabar. Awalnya aku canggung. Tapi seiring waktu, aku merasakan ketulusan yang sulit kutolak. Alia, saya tahu kamu sudah banyak terluka. Tapi percayalah, orang yang benar-benar menghargai wanita tidak akan pernah memperlakukanmu seperti itu, katanya suatu sore saat kami duduk di kafe rumah sakit, menemani Raffi kontrol kesehatan. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi bukan dengan luka. Justru ada rasa nyaman yang muncul. Sejak hari itu, Arman lebih sering hadir. Kadang mengantar bahan-bahan untuk cateringku, kadang sekadar menemani Raffi bermain. Suatu sore, Raffi mendekati Arman yang sedang duduk di ruang tamu. Anak itu tanpa canggung duduk di pangkuannya. Om Arman, kalau Om jadi ayahku, boleh nggak? Tanyanya polos. Aku yang sedang di dapur terkejut mendengarnya. Wajahku panas, antara malu dan bingung. Arman hanya tersenyum lembut, menatapku sejenak sebelum menjawab Raffi. Kalau bundamu setuju, Om akan sangat senang jadi ayahmu. Hatiku bergetar. Kalimat sederhana itu menumbuhkan sesuatu yang sudah lama kutekan, harapan untuk kembali dicintai, kali ini dengan cara yang benar. Hubunganku dengan Arman berkembang secara alami. Tidak ada paksaan, tidak ada kebohongan. Ia selalu terbuka, menghargai, dan sabar menghadapi ketakutanku untuk membuka hati. Alia, kamu nggak perlu buru-buru. Saya akan tetap di sini, menunggu. Karena saya tahu, kamu pantas dicintai dengan sepenuh hati, katanya suatu kali. Aku menatapnya lama. Dalam hatiku, ada perbandingan yang tak bisa kuhindari. Wajah dingin Raka yang selalu penuh amarah, dengan tatapan Arman yang hangat penuh ketulusan. Perbedaan itu seperti siang dan malam. Akhirnya, aku sadar, mungkin Tuhan memang menutup satu pintu dengan keras agar aku bisa menemukan pintu lain yang lebih indah. Setelah hampir setahun saling mengenal, Arman akhirnya melamarku. Alia, izinkan saya bukan hanya mencintaimu, tapi juga membesarkan Raffi bersama-sama. Saya ingin kalian berdua jadi bagian hidup saya, ucapnya dengan penuh kesungguhan. Air mataku mengalir, tapi kali ini bukan air mata luka. Ya, Arman. Aku terima. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat. Namun suasananya hangat dan penuh doa. Dina berdiri di sampingku sebagai saksi, tersenyum lebar. Li, akhirnya kamu dapat yang terbaik. Kamu pantas bahagia, bisiknya. Raffi tampak paling bahagia. Ia berlarian di aula kecil tempat resepsi digelar, mengenakan jas mungil. Bunda,
Ayah Arman sekarang ayahku juga, ya? Tanyanya. Aku mengangguk sambil memeluknya erat. Iya, nak. Sekarang kita punya keluarga baru. Setelah menikah, aku pindah bersama Raffi ke rumah Arman. Rumahnya luas dan mewah, tapi yang membuatku nyaman adalah suasananya. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa takut, hanya tawa dan kebersamaan. Arman benar-benar menepati janjinya. Ia tidak hanya mencintaiku, tapi juga menyayangi Raffi seperti darah dagingnya sendiri. Ia mengantar sekolah, menemaninya bermain, bahkan membacakan dongeng sebelum tidur. Aku sering terharu melihat kedekatan mereka. Ya Allah, inikah kebahagiaan sejati yang selama ini ku cari? Batinku. Kabar tentang kehidupanku bersama Arman ternyata cepat sampai ke telinga Raka. Suatu hari ia muncul di depan rumah, wajahnya lusuh, pakaiannya tidak terurus. Alia, kamu sungguh tega. Setelah semua ini, kamu malah nikah sama bosku, katanya dengan suara serak. Aku menatapnya tenang. Aku tidak tega, Raka. Justru kamulah yang tega. Kamu meninggalkan aku dan anakmu saat kami paling membutuhkanmu. Kamu memilih Sekar, bukan aku. Jadi jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Raka menunduk, air matanya jatuh. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa iba. Hatiku sudah mati untuknya. Yang ada hanyalah rasa syukur, karena aku akhirnya bisa melihat jelas siapa dia sebenarnya. Sekar? Aku dengar ia kini hidup terseok-seok, ditinggalkan keluarga, tanpa pekerjaan. Dulu ia tersenyum menang saat merebut suamiku. Kini, senyumnya lenyap, berganti dengan tangisan. Aku tidak menutupi kebahagiaanku. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa hidup tidak berhenti hanya karena dikhianati. Aku sering membagikan foto sederhana di media sosial, makan malam bersama Arman dan Raffi, liburan keluarga, atau sekadar tertawa di ruang tamu. Komentar sahabat-sahabatku penuh doa. Alia, kamu pantas dapat kebahagiaan ini. Semoga langgeng. Dan dalam hatiku, aku tahu, kebahagiaan ini adalah jawaban dari setiap air mata yang pernah jatuh dulu. Kini, aku hidup dalam keluarga baru, sederhana, hangat, dan penuh cinta. Tidak ada lagi rasa curiga, tidak ada lagi alasan lembur yang mencurigakan, tidak ada lagi tangisan karena pengkhianatan. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari bertahan di hubungan yang salah. Kebahagiaan sejati datang ketika kita berani melepaskan yang menyakiti dan membuka hati untuk yang benar-benar menghargai. Di sampingku, Arman menggenggam tanganku erat. Raffi tertawa riang, berlari-lari kecil di halaman rumah. Aku menatap langit sore yang indah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa berkata dengan mantap, "Ya Allah, terima kasih. Kini aku benar-benar bahagia." Hidup seringkali memberi luka yang dalam, tapi di balik luka itu tersimpan pelajaran yang berharga. Dulu, aku pernah berpikir kebahagiaan berarti bertahan dalam rumah tangga meski dipenuhi air mata. Aku menahan rasa sakit, berharap kesetiaan suamiku akan kembali, berharap pengorbananku dihargai. Namun kenyataannya, pengkhianatan tidak bisa disembuhkan dengan kesabaran yang salah alamat. Hari-hari di rumah sakit bersama Raffi, sementara Raka sibuk bermesraan dengan sekretarisnya, adalah titik terendah hidupku. Saat itu aku benar-benar merasa sendirian, ditinggalkan oleh orang yang seharusnya menjadi sandaran. Aku menangis bukan hanya karena dikhianati, tapi juga karena melihat anakku sakit tanpa ditemani ayahnya. Namun, Tuhan selalu punya rencana. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain dibukakan dengan cara yang tidak terduga. Dari luka yang menghancurkan itu, aku belajar arti keteguhan hati. Aku belajar bahwa cinta tidak seharusnya memenjarakan, melainkan membebaskan. Kini, ketika aku menatap masa lalu, aku tidak lagi merasa sakit. Aku hanya merasa berterima kasih. Karena pengkhianatan Raka, aku menemukan keberanian untuk berdiri di kakiku sendiri. Karena penghinaan dan penolakannya, aku belajar menghargai diriku. Karena kepergiannya, aku menemukan Arman, lelaki yang benar-benar menghargai, mencintai, dan menghormatiku sebagai seorang wanita sekaligus ibu. Arman bukan hanya pasangan hidupku, tapi juga sahabat, penopang, dan ayah yang luar biasa untuk Raffi.
Setiap kali aku melihat mereka bermain bola di halaman rumah, setiap kali kudengar tawa mereka pecah memenuhi udara, aku sadar, inilah yang kucari selama ini. Sebuah keluarga yang sederhana namun penuh cinta. Sementara itu, kabar tentang Raka dan Sekar sampai juga ke telingaku. Mereka kini hidup dalam penyesalan, jauh dari kehidupan nyaman yang dulu mereka banggakan. Raka kehilangan pekerjaannya, reputasinya hancur, sementara Sekar ditinggalkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Aku tidak pernah mendoakan keburukan untuk mereka, tapi aku percaya, hidup selalu mengembalikan apa yang kita tabur. Mereka menabur pengkhianatan, maka panenannya adalah kehancuran. Namun, aku tidak ingin terus menoleh ke belakang. Hidupku kini bukan lagi tentang mereka. Hidupku tentang aku, Raffi, dan Arman. Tentang hari-hari baru yang kami jalani dengan penuh senyum. Tentang usaha cateringku yang semakin berkembang, memberi kebanggaan tersendiri karena aku bisa berdiri di atas keringatku sendiri. Banyak orang berkata, Alia, kamu beruntung bisa menikah dengan bos kaya. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar soal harta. Kebahagiaan yang kurasakan bukan karena rumah besar atau mobil mewah. Kebahagiaan itu datang dari rasa dihargai, dicintai tanpa syarat, dan diterima apa adanya. Setiap kali aku memandang wajah Arman yang penuh ketulusan, aku tahu, aku sudah berada di tempat yang benar. Dan setiap kali Raffi memanggilnya, Ayah, dengan bangga, aku merasa doaku sebagai seorang ibu telah terjawab. Hidupku tidak sempurna, tapi kini aku mengerti bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan. Yang penting adalah keikhlasan menjalani setiap fase, keberanian untuk melepaskan yang menyakiti, dan keyakinan bahwa kita pantas mendapatkan cinta yang lebih baik. Aku menutup kisah lamaku dengan satu kalimat dalam hati, terima kasih, Raka, karena telah pergi. Jika tidak, aku tidak akan pernah menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Dan kini, aku membuka lembar baru dengan penuh keyakinan, aku, Raffi, dan Arman akan terus berjalan bersama, membangun keluarga tanpa pengkhianatan. Mungkin itulah arti dari perjalanan panjang ini, bahwa luka terdalam sekalipun bisa menjadi awal dari kebahagiaan yang tak terduga. Dan hari ini, saat aku menulis epilog kisah hidupku, aku bisa berkata dengan mantap. Aku bukan lagi wanita yang rapuh karena pengkhianatan. Aku adalah wanita yang kuat, yang telah bangkit, dan yang kini hidup dalam cinta yang sebenarnya.